1. Ani, peserta didik kelas 3 SD, sudah bisa berbicara dengan lancar dengan jumlah kata bisa sampai 12 kata dalam satu kalimat. Ani juga sudah dapat memahami penjelasan guru di kelas, sehingga mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Ani berada pada fase A. Pragmatik, B. Semantik, C. Sintaksis, D. Morfologis, E. Fonologis. Jawabannya adalah A. Fase pemerolehan bahasa anak sebagai berikut. A. Umur 0-2 tahun. Fase fonologis. Anak bermain dengan bunyi-bunyi bahasa, mulai mengoceh sampai mengucapkan kata-kata sederhana. B. Umur 2-7 tahun. Fase sintaksis. Anak menunjukkan kesadaran gramatis berbicara menggunakan kalimat. C. Umur 7-11 tahun. Fase semantik. Anak dapat membedakan kata sebagai simbol dan memahami konsep yang terkandung dalam kata. Ani, anak berusia 9 tahun, sudah dapat berbicara dengan lancar dengan jumlah kata bisa sampai 12 kata dalam satu kalimat. Juga dapat memahami konsep yang terkandung dalam kata-kata yang disampaikan guru. Oleh karena itu, Ani berada pada fase semantik. 2. Seorang penyair memilih kata-kata tertentu sesuai dengan maksud dan perasaan yang ingin disampaikannya ketika menulis puisi. Fungsi bahasa yang digunakan oleh penyair tersebut adalah A. Fungsi ekspresi, B. Fungsi adaptasi, C. Fungsi informasi, D. Fungsi integrasi, E. Fungsi kontrol sosial. Jawabannya adalah A. Sebagai alat komunikasi, bahasa mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi informasi. Bahasa berfungsi untuk menyampaikan informasi timbal balik antar anggota keluarga maupun anggota masyarakat. 2. Fungsi ekspresi diri. Menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi, atau tekanan pembicara. 3. Fungsi adaptasi dan integrasi, menyesuaikan dan membaurkan diri dengan anggota masyarakat. 4. Fungsi kontrol sosial, berfungsi mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Oleh karena itu, ketika penyair memilih kata-kata yang sesuai dengan maksud dan perasaannya tergolong ke dalam pemakaian bahasa yang memiliki fungsi ekspresi. 3. Mantan pejabat itu duduk di meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meja hijau pada kalimat di atas bermakna A. Denotatif, B. Konotatif, C. Leksikal, D. Gramatikal, E. Asosiatif. Jawabannya adalah B. 1. Makna denotatif adalah makna dasar umum apa adanya dan tidak mencampuri nilai rasa. 2. Makna konotatif adalah makna yang berupa kiasan atau yang disertai nilai rasa dan kriteria tambahan yang dikenakan pada makna konseptual. 3. Makna leksikal adalah makna kata yang seperti dalam kamus. 4. Makna gramatikal adalah makna yang diperoleh dari hasil peristiwa tata bahasa. 5. Makna asosiatif adalah makna yang dihubungkan dengan nalar di luar bahasa. 4. Penggunaan ejaan yang tidak tepat pada kalimat di bawah ini adalah A. Ibu menasehati adik, hati-hati di jalan. B. Kek, saya sudah menyampaikan pesan ini kepada nenek. C. Di mana rumahmu, Dik? Tanya Jani. D. Gubernur Papua Barat mengunjungi para pengungsi. E. Kakak Kinan membeli jeruk bali di pasar.
Jawabannya adalah C. Penggunaan ejaan mencakup sistem pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Penulisan kalimat yang salah dalam kunci jawaban adalah "Di mana rumahmu, Dik?" Tanya Jani. Penulisan "di mana" tidak tepat karena preposisi "di" ditulis serangkai, seharusnya dipisah. 5. Pernyataan di bawah ini yang menunjukkan perbedaan menyimak dan membaca adalah: A. Membaca membutuhkan sumber bahan tulisan, sedangkan menyimak membutuhkan sumber lisan. B. Menyimak bersifat reseptif, sedangkan membaca bersifat produktif. C. Menyimak adalah kegiatan yang disengaja, membaca adalah kegiatan yang tidak disengaja. D. Menyimak bertujuan untuk memahami secara mendalam, sedangkan membaca hanya sekedar memahami. E. Membaca dilakukan dengan bersuara, sedangkan menyimak tidak bersuara. Jawabannya adalah A. Berikut perbedaan antara menyimak dan membaca adalah sebagai berikut. 1. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang lisan-lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang tidak disampaikan oleh si pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. 2. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. 6. Bahasa mempunyai peranan penting dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar pendidikan di semua jenis jenjang pendidikan. Di bawah ini, peran penting pembelajaran bahasa Indonesia di SD kecuali A. Sebagai sarana berpikir untuk menumbuh kembangkan cara berpikir logis, sistematis, dan kritis. B. Sebagai sarana mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. C. Dapat membantu peserta didik dalam mengemukakan gagasan dan berpartisipasi di tingkat internasional. D. Bekal kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dapat digunakan untuk mempelajari berbagai macam mata pelajaran. E. Sarana untuk mengenal dirinya dan budaya di lingkungannya. Jawabannya adalah C. Bahasa merupakan penunjang keberhasilan peserta didik dalam mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa Indonesia di SD diharapkan membantu peserta didik dalam mengemukakan gagasan sampai dengan menggunakan kemampuan analitis dan imajinatif yang ada dalam dirinya, sehingga memudahkan dalam mempelajari dan menguasai mata pelajaran yang lain. Pembelajaran bahasa Indonesia di SD membekali peserta didik dalam berkomunikasi baik lisan maupun tertulis di lingkungan sekitarnya. Belum dapat digunakan untuk tingkat internasional karena bahasa Indonesia belum menjadi bahasa internasional. Tujuh. Bacalah KD Bahasa Indonesia berikut. Menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran berdasarkan teks tulis dan lisan secara lisan, tulis dan visual. Indikator pembelajaran yang cocok untuk KD di atas adalah A. Menunjukkan sikap percaya diri dalam menyajikan pokok pikiran dalam teks tulis. B. Menyebutkan ciri-ciri pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara tulis. C. Mengidentifikasi pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara tulis.
D. Memahami pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara tulis. E. Mempresentasikan hasil identifikasi pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara lisan. Jawabannya adalah E. Indikator pembelajaran merupakan bagian dari kompetensi dasar yang harus diperhatikan dalam menyusun indikator pembelajaran sebagai berikut. 1. Harus relevan dengan kemampuan dan materi yang terkandung dalam KD. 2. Menggunakan kata kerja operasional yang spesifik, dapat diukur, dan dapat tercapai. KD Bahasa Indonesia yang disajikan mengandung kata kerja menyajikan yang menunjukkan bahwa KD tersebut merupakan KD turunan dari kompetensi inti aspek keterampilan atau KI 4. Oleh karena itu, indikator yang muncul harus mengandung kata kerja yang menunjukkan ranah kompetensi keterampilan. Delapan. Bu Ayu sedang membacakan cerita untuk peserta didik di kelas, memberikan contoh membaca lancar, membacakan cerita untuk anak. Ada kalanya Bu Ayu membaca sebuah kalimat, peserta didik melanjutkan kalimat berikutnya. Media yang digunakannya adalah buku bacaan dengan ukuran besar yang dapat terakses dengan baik oleh semua peserta didik di kelas. Strategi pembelajaran membaca yang diterapkan Bu Ayu adalah strategi A. Bersama, B. Bergema, C. Ekor, D. Terbimbing, E. Mandiri. Jawabannya adalah A. Macam-macam strategi membaca sebagai berikut. 1. Strategi membaca bersama atau shared reading. Guru membacakan cerita untuk siswa di kelas, memberikan contoh membaca lancar, membacakan cerita untuk anak. Ada kalanya siswa melanjutkan kalimat berikutnya. 2. Membaca bergema atau echo reading. Guru membaca satu atau dua kalimat. Anak-anak kemudian membaca ulang kalimat tersebut, sama seperti yang dilakukan guru. Kegiatan ini terus dilakukan hingga guru dan siswa selesai membaca semua kalimat dalam teks tersebut. 3. Membaca core atau choral reading. Guru mengajak siswa untuk membaca dengan serempak atau core. Guru memulai dengan membaca buku dengan nyaring untuk mencontohkan membaca lancar, dan siswa membaca buku secara bersama-sama dengan serempak atau core. 4. Membaca terbimbing atau guided reading. Siswa dikelompokkan sesuai dengan tingkat kemampuan membacanya homogen. Setiap kelompok terdiri atas 7-8 siswa. Guru bersama dengan siswa membaca dan memahami cerita yang sesuai dengan level mereka. 9. Dalam menyelenggarakan pembelajaran bahasa yang berwawasan whole language, maka pembelajaran bahasa Indonesia harus mempunyai keterpaduan antara lain A. Pembelajaran kebahasaan, pemahaman, dan penggunaan. B. Isi pembelajaran dengan pengetahuan dan pengalaman peserta didik. C. Perolehan pengalaman belajar peserta didik dengan kenyataan penggunaan bahasa sesuai dengan aktivitas penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupannya. Hal ini sejalan dengan ciri-ciri pendekatan whole language, kecuali A. Eklektika atau eklektik. B. Menyeluruh atau whole, kooperatif. C. Bermakna atau meaningful. D. Berfungsi atau function. E. Alamiah atau natural, autentik. Jawabannya adalah A. Ciri-ciri pendekatan whole language adalah 1. Menyeluruh atau whole, kooperatif. 2. Bermakna atau meaningful. 3. Berfungsi atau function. 4. Alamiah atau natural, autentik.
10. Butina telah merancang sebuah instrumen penilaian yang akan digunakannya di kelas saat proses pembelajaran. Butina telah memperhatikan hal-hal yang harus ada pada rubrik, yaitu A. Kejelasan kriteria tingkatan skor, ketepatan deskripsi. B. Kriteria ketuntasan minimal, pedoman penggunaan, gradasi skor. C. Kejelasan kriteria, gradasi skor, kriteria ketuntasan minimal. D. Ketepatan deskripsi, pedoman penggunaan, kunci jawaban. E. Pedoman perhitungan skor, kunci jawaban, ketepatan deskripsi. Jawabannya adalah A. Komponen sebuah rubrik penilaian adalah 1. Kejelasan kriteria. 2. Gradasi atau tingkatan skor. 3. Ketepatan deskripsi. 4. Pedoman penggunaan.